Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, hello everyone. My name is Muhammad Rafi Firzatullah. We are from Group 10. In here, I am as a moderator. We want to presentation about organizational plannings and goals. Let the presentation begins. Before we start, let me introduce our group member. There are Rindu Permata Zahra, Melda Ahastiana, Apri Mirantika, Rahma Aulia, Mahesa Albinda, Meilani Indah Permatasari, Muhammad Rafi Firzatullah, and Cindy Rosalia Purba. Hello everyone, my name is Melanie Indah Permatasari. I'm class 25B Management and PM 51411151. Hari ini aku akan membahas tentang pengertian organisasi. Pengertian organisasi yaitu organisasi adalah kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Di dalam organisasi, setiap anggota memiliki tugas, peran, dan tanggung jawab masing-masing agar tujuan bersama bisa tercapai dengan baik. Organisasi bisa berbentuk perusahaan, lembaga, pemerintah, sekolah, maupun organisasi sosial. Intinya, organisasi berfungsi sebagai wadah bagi orang-orang untuk bekerja sama secara teratur dan terarah demi mencapai hasil yang diinginkan bersama. Lalu di sini juga ada fungsi organisasi, yaitu pertama, menyatukan sumber daya manusia dan material. Organisasi menggabungkan kemampuan, tenaga, serta sumber daya yang ada agar bisa dicapai secara maksimal. Lalu mempermudah koordinasi dan kerjasama. Dalam organisasi juga, setiap anggota memiliki peran tertentu yang saling mendukung. Dengan adanya pembagian tugas dan koordinasi yang baik, bekerja sama menjadi lebih efisien. Lalu terakhir, mencapai tujuan dengan lebih efektif dan efisien. Karena adanya kerjasama dan pembagian tanggung jawab yang jelas, organisasi dapat mencapai tujuan dengan waktu dan tenaga yang lebih hemat serta hasil yang optimal. Selanjutnya di slide ini kita bahas tentang tujuan organisasi. Tujuan organisasi pada dasarnya adalah hasil yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. Dengan adanya tujuan, semua kegiatan dan keputusan yang diambil menjadi lebih terarah. Secara umum, tujuan organisasi dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu sasaran jangka panjang yang menggambarkan arah besar organisasi. Misalnya, ingin menjadi perusahaan terdepan di bidangnya atau memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kedua, tujuan operasional, yaitu sasaran sehari-hari yang lebih spesifik dan bisa langsung diterapkan dalam kegiatan rutin. Jadi, melalui tujuan organisasi ini, setiap anggota bisa memahami apa yang harus dilakukan dan kemana arah organisasi akan dibawa. Selanjutnya, pentingnya tujuan organisasi. Kalau tadi kita sudah membahas apa itu tujuan organisasi, sekarang kita bahas kenapa tujuan itu penting. Tujuan organisasi sangat penting karena menjadi pedoman utama dalam menjalankan setiap kegiatan. Dengan adanya tujuan, organisasi punya arah dan fokus yang jelas sehingga tidak berjalan tanpa arah. Tujuan juga membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang tepat, karena semua kebijakan bisa disesuaikan dengan arah yang ingin dicapai. Selain itu, tujuan berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan. Jadi, kita bisa tahu apakah kegiatan yang dilakukan sudah efektif atau belum. Dan yang paling penting, tujuan juga bisa memotivasi seluruh anggota organisasi agar semangat dalam bekerja karena mereka tahu apa yang sedang dicapai bersama. Pengertian perencanaan. Jadi, perencanaan adalah sebuah proses pengambilan keputusan yang melibatkan pemilihan tujuan dan pengembangan rencana. Untuk mencapai tujuan tersebut, perencanaan dilakukan dalam berbagai tingkatan, mulai dari perencanaan strategis hingga perencanaan operasional.
Perencanaan menurut para ahli, yaitu menurut Gheorghe Erteri, perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa depan dalam visualisasi dan perumusan kegiatan-kegiatan yang diusulkan yang diyakini perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Manfaat perencanaan yaitu mengurangi resiko dan ketidakpastian, bertindak sebagai perisai dengan mengantisipasi masalah di masa depan dan meminimalkan kerugian, mempermudah koordinasi dan pengendalian, membuat pekerjaan tim selaras, berkoordinasi dan menyediakan standar ukur untuk memastikan semua berjalan dengan alurnya. Penggunaan sumber daya lebih efisien, mencegah pemborosan karena semua alokasi waktu, uang, dan tenaga dilakukan secara optimal dan terarah. 3. Meningkatkan kesiapan menghadapi perubahan, membangun fleksibilitas dan kesigapan organisasi untuk merespon perubahan eksternal secara cepat dan terarah. Perkenalkan, nama saya Ramaudia, NPM 2541125. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang jenis perencanaan. Yang pertama, perencanaan strategis jangka panjang, fokus pada visi dan misi. Yang kedua, perencanaan taktis jangka menengah, fokus pada departemen atau unit. Yang ketiga, perencanaan operasional jangka pendek, fokus pada kegiatan harian. Proses perencanaan memiliki 6, yaitu 1. Perencanaan tujuan. 2. Mengumpulkan informasi dan analisis situasi. Ketiga, menentukan alternatif terbaik. Keempat, mengevaluasi dan menentukan alternatif terbaik. Kelima, menyusun perencanaan pelaksanaan. Dan yang terakhir, keenam, memantau dan mengevaluasi hasil. Lalu di sini kami akan menjelaskan tentang hubungan tujuan dan perencanaan. Apa sih itu tujuan dan apa sih perencanaan? Jadi tujuan adalah fondasi dari perencanaan. Sementara perencanaan adalah jalur yang memastikan tujuan itu bisa tercapai. Jadi keduanya ini sangat penting ya. Kenapa penting? Karena kemitraan strategi antara keduanya itu bisa mendorong kesuksesan suatu organisasi. Untuk lebih lanjutnya kita langsung aja untuk membahas contohnya. Contoh perencanaan dalam organisasi yang kami angkat itu adalah perusahaan e-commerce yang seperti kita tahu itu seperti Shopee, Tokopedia, TikTok, dan lain-lain. Nah, dalam perusahaan tersebut mempunyai tujuan yaitu meningkatkan penjualan 20% dalam setahun. Ini adalah tujuan utama perusahaan. Tujuan yang bersifat jelas, terukur, dan memiliki batasan waktu yang pasti. Lalu perencanaannya. Nah, di dalam perencanaan itu terdapat kayak poin-poin apa yang akan dilakukan. Yang pertama itu kampanye promosi. Ini adalah langkah langsung untuk menarik pembeli, contohnya mengandalkan flash sales, memberikan diskon, dan voucher gratis. Lalu yang kedua, pengembangan aplikasi. Ini memperbaiki pengenalan pengguna agar belanja lebih lancar. Contohnya itu membuat aplikasi lebih cepat, tampilan lebih menarik, dan menambah fitur-fitur yang bisa meningkatkan kualitas layanan. Lalu yang ketiga adalah pelatihan staff. Ini adalah mempersiapkan tim internal. Contohnya itu melatih customer service agar bisa menangani keluhan lebih cepat. Lalu melatih tim gudang agar proses packing dan pengiriman lebih efisien. Lalu yang keempat itu evaluasi rutin. Nah, ini adalah bagian dalam pengendalian dan pemantauan. Perusahaan memeriksa apakah rencana-rencana di atas berjalan dengan baik, apakah penjualan naik sesuai target. Contohnya seperti pengandalan rapat mingguan atau bulanan untuk meninjau data penjualan. Nah, dapat kita kesimpulkan bahwa contoh ini menunjukkan dengan jelas bagaimana sebuah tujuan besar yaitu kenaikan penjualan 20% diuraikan menjadi rencana-rencana yang dapat dilakukan dan spesifik. Dari tujuan menjadi aksi, lalu dievaluasi. Begitu caranya untuk
perencanaan bekerja dalam dunia nyata. Kesimpulan yang dapat kita tarik dari presentasi kali ini ialah perencanaan adalah langkah awal dan landasan bagi semua fungsi manajemen lainnya. Perencanaan yang efektif memastikan bahwa tujuan organisasi yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efisien dan efektif. Tujuan organisasi memberikan arah dan motivasi. Perencanaan membantu mencapai tujuan secara sistematis dan efektif. Kombinasi tujuan dan perencanaan menentukan kesuksesan organisasi. We think enough for the presentation. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.